Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Longsor melumpuhkan akses jalan menuju pelabuhan feri Kolonodale. Puluhan anak-anak di pelosok desa mengikuti kegiatan Donggala Mapande. Puluhan pemerhati lingkungan melakukan aksi penanaman mangrove di pesisir pantai. Gerakan penanaman pohon mangrove gencar dilakukan oleh berbagai pihak, terutama komunitas peduli lingkungan di Sulawesi Tengah. Seperti yang dilakukan Forum Komunikasi Pecinta Alam Pantai Timur, Parigi Mautong, yang menanam 1.000 bibit mangrove di lokasi Demplot Rehabilitasi Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Sabtu sore. Puluhan anggota komunitas pecinta alam ini menanam bibit mangrove di pesisir pantai Mertasari. Kegiatan ini melibatkan sejumlah personel TNI dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Mautong. Bahkan beberapa anak-anak juga ikut dalam aksi penanaman ini. Penanaman mangrove ini sebagai aksi nyata dalam menjaga kelestarian pesisir pantai. Mangrove memiliki peran vital dalam menjaga ekosistem pesisir serta menjadi benteng alami dari abrasi. Tempat hidup bagi ribuan spesies biota laut dan sangat efektif menyerap karbon. Ini bentuk komitmen dari FKP-APT untuk menyorakan gerakan 1 juta mangrove di Teluk Tomini. Jadi ini sudah menjadi bagian dari kewajiban Forum Komunikasi Pecinta Alam Pantai Timur dalam melestarikan mangrove di sepanjang pesisir pantai. Pihak Forum KPAPT Parigi Mautong menegaskan penanaman ini bagian dari komitmen dalam mengkampanyekan program 1 juta mangrove untuk Teluk Tomini. Pihaknya juga mendorong program pemerintah yang fokus pada kawasan pesisir. Cuman saya perlu sampaikan, jangan hanya menanam, tidak memelihara, tidak memantau perkembangan tumbuh kembangnya mangrove yang selesai kita tanam ini. Habis menanam, selesai pula. Sebaiknya kita rawat, kita pantau perkembangannya seperti apa ke depannya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Mautong berharap agar ribuan pohon mangrove tidak hanya sekadar ditanam. Setelah itu, pohon tersebut harus tetap dipantau dan dikontrol agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Julianus Kay melaporkan dari Parigi Mautong. Penguatan edukasi ekologi maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan. Ada TNI di sini. Petugas. Penanaman pohon kembali dilakukan di Kota Palu Sabtu pagi. Aksi penghijauan ini menyasar kawasan tempat pengelolaan akhir sampah alias TPA Kawatuna. Sebanyak 180 bibit pohon ditanam di beberapa titik seputaran area UPTD TPA Kawatuna. Penanaman ini diinisiasi mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Tadulako Palu, bekerja sama dengan UPTD TPA Kawatuna dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Penanaman sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025. Pemilihan lokasi penanaman pohon ini dengan alasan untuk membantu penghijauan di area TPA. Diharapkan pohon yang tumbuh nantinya bisa menetralisir dan menyerap racun yang dihasilkan dari tumpukan sampah yang dikelola. Kegunaan dari atau fungsi dari tanaman yang ditanam di area TPA ini pertama itu untuk menyerap racun yang ada di seputaran landfill dan kolam lindi. Ada mahoni, ada tabebuya itu dengan ada pohon produktif mangga dan pohon nangka. Adapun jenis pohon yang ditanam seperti pohon mangga dan nangka serta pohon mahoni. Penanaman pohon ini mendapat apresiasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.
kami akan mendorong dalam waktu 2-3 tahun ini untuk mendorong TPA kita menjadi yang awalnya menjadi backyard, menjadi frontyard, menjadi daerah beranda depan kita. Sebab TPA Tawatuna ini memiliki nilai jual yang tinggi, baik berdasarkan view yang ada maupun wilayah yang sangat memungkinkan untuk dijadikan objek bukan hanya sebagai tempat pengelolaan sampah, tapi tempat untuk wisata dan sarana edukasi masyarakat. Pohon yang telah ditanam akan mendapat pengawasan hingga tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain penanaman pohon, mahasiswa bersama warga setempat melakukan aksi bersih-bersih sampah yang ada di sekitaran jalan area TPA. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Upaya pelestarian kesenian dan budaya tradisional Sulawesi Tengah gencar dilakukan berbagai pihak. Seperti yang dilakukan para pegiat seni yang menggelar Tadulako Folk Art 2025 di Gedung Kesenian Palu Jumat malam. Kegiatan ini melibatkan puluhan seniman dari Lembah Palu. Beragam kesenian yang ditampilkan dalam kegiatan yang dihadiri Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan ini antara lain tarian tradisional, tarian api, dadendate, serta pertunjukan sastra berupa Songgo Tomolanggai dan Sanggar Seni Polelea dari Kabupaten Sigi. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian budaya daerah Sulawesi Tengah yang juga merupakan warisan leluhur. Para peserta yang didominasi anak muda ini begitu antusias menyaksikan beragam pertunjukan seni. Acara berlangsung dari sore hingga malam hari. Bagaimana kita mencintai budaya kita. Kita mencintai budaya kita. Ingat bahwa budaya lokal itu adalah salah satu kekayaan budaya nasional. Budaya nasional memperkaya budaya yang ada di Indonesia ini. Mulai dari bahasanya, seninya, ya, kebiasaan-kebiasaan, kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah kita adalah satu kekayaan yang luar biasa yang untuk memperkaya budaya nasional kita. Budayawan Palu mengapresiasi pemerintah Kota Palu yang dinilai peduli dalam menjaga kelestarian budaya daerah, apalagi dengan hadirnya gedung kesenian yang tentunya menjadi sarana untuk menyelenggarakan berbagai event kesenian dan budaya. Kami merasa senang sekali pertama kali terjadi satu peristiwa kebudayaan melalui satu dialog, dan dari dialog ini dengan title Tadulako Folk Art. Nah, ini atas dukungan yang kuat dari pemerintah Kota Palu, di mana bahwa pemerintah Kota Palu sudah menyiapkan fasilitas gedung menurut kami sangat memberikan manfaat yang besar kepada para pelaku budaya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, yakni 13 sampai 14 Juni, dihadiri ratusan pemerhati dan pecinta seni di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Mereka menikmati kegiatan tidak hanya menampilkan pertunjukan seni musik dan tarian, tapi juga ada pameran lukisan. Ada pula lomba melukis tingkat anak-anak serta dialog kebudayaan. Rahma Inayah melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgompoasi Tabe.